Baik, kali ini kita akan demokan eh, website penjualan hasil pertanian ya. Di sini kita bisa lihat ini landing page-nya, halaman home. Jadi ada slide ini bisa ditambah nanti di admin ya. Lalu ini ada keterangan dan lain-lain. Lalu scroll ke bawah itu ada about atau tentang ya. Nah, ini ada gambar tentang juga. Terus scroll ke bawah. Ini adalah tampilan produk ya. Jadi semua produk terbaru di sini. Ini nanti hanya muncul 1, 2, 3, 4, 8 ya. Hanya muncul 8. Nanti kalau melihat lebih banyak itu klik lihat lebih banyak. Nanti diarahkan ke pack produk. Lalu scroll ke bawah ini ada footer ya. Ini tentangnya hasil tadi. Lalu ini media sosial. Media sosial ini bisa di update di admin ya, sama kontak juga. Jadi admin bisa edit ini nanti. Oke, kita coba dulu fitur tentang kami menunya. Nah, ini ada tentang ya. Lalu ada menu produk. Menu produk ini di sini kan ada banyak kategori ya, ada biji-bijian, ya ada sayuran, buah-buahan. Kita bisa filter misalnya mau cari sayuran gitu, klik cari. Nah, kategori sayuran yang muncul. Kalau mau kembali reset, reset ya, reset. Kalau mau spesifik misalnya mau nyari tomat, ketik tomat, cari, munculnya tomat gitu ya, reset lagi. Nah, ini kan eh, tes apel gitu ada. Nah, ini sementara data produknya masih sembarang saya isi, yang penting nampil dulu, yang penting itu fungsinya. Lalu kita lihat detail produk. Ini ada namanya, kategori, deskripsi, tanggal post ya. Nah, nanti kalau untuk harganya itu ada di ketika kita pesan ya. Nah, kalau mau pesan itu mesti login. Jadi pesan sekarang dia harus login. Misalnya belum punya akun, kita daftarkan akun dulu misalnya. Nah, ini kayaknya belum ya. Belum. Jambi laki-laki, oke. Ini harus diisi semua, kalau enggak dia enggak bisa daftar ya. Sudah gambar, cari ini aja, register, register sukses, login menggunakan yang tadi ya. Ini kalau nggak salah login. Oke, sudah masuk. Ada menu tambahan yaitu riwayat pemesan. Kita coba pesan dari ini, lihat detail pesan sekarang. Nah, ini dia. Kalau mau pesan dia langsung ada kode pemesanan, nama lengkap, nomor WhatsApp yang kita daftar tadi, akunnya ya. Lalu ini data produk, produknya yang jelas, beras misalnya, biar enak. Nah, ini nama produknya beras, harganya ini 50.000 ya, satu piece nya. Nanti bisa di deskripsinya diperjelas itu harga untuk berapa. Lalu isi alamat tujuan ya, misalnya ini. Nah, ini ekspedisinya tinggal pilih, misalnya JNE, tujuannya ke Jakarta, ongkirnya 10.000 ya, langsung ini 10.000. Di sini total bayar itu harga produk plus
ditambah biaya ongkir, jadi produknya 50.000. Nah, produk ini akan bertambah di sini kalau kita sudah ketik jumlah, misalnya satu jadi 60.000 ya, 10 ditambah 50, misalnya 2 jadi 110. Oke, kalau sudah misalnya mau pesan 2 piece, kita klik order. Nah, klik order, nanti masuk ke riwayat pemesanan. Selagi statusnya pending, dia bisa batalkan. Tapi kalau statusnya sudah diubah, dia nggak bisa dibatalkan. Oke, sekarang untuk proses di customer atau pelanggan itu batas ini dulu. Nanti kita coba masuk ke admin untuk memverifikasi pesanan tadi. Kita masuk ke admin contoh. Nah, di sini adalah halaman admin yang jadi di dashboard itu ada grafiknya, ada account, jadi total pelanggan terdaftar ya 4, total jumlah produk 7. Ini diambil dari database ya. Lalu chart order yang diterima untuk per bulan dalam tahun ini yang cancel. Jadi di sini tadi yang order web jasa tadi, order beras itu muncul notif di sini satu, statusnya pending, itu belum diproses ya, artinya baru dipesan, baru mengajukan pemesanan. Klik sini. Nah, bisa kita lihat detail. Namanya web jasa, tujuannya alamatnya sini, kotanya ini. Oke, kita proses. Kita proses, sudah, dia langsung masuk ke order diproses. Nah, sebelum kita ubah statusnya jadi dikirim, kita cek dulu di halaman pelanggan. Tadi gunakan ini ya, di riwayat pemesanannya. Nah, statusnya diproses, dia nggak bisa lagi batal, dia hanya bisa lihat detail. Nah, ini lihat detail, nanti kalau dia sudah menerima barang misalnya, dia bisa klik terima. Oke, kita keluar dulu, kita ubah statusnya di admin jadi dikirim ya. Tadi kan baru diproses, mungkin dibungkus atau di packing ya. Sorry, akunnya salah. Nah, ini sudah di packing, misalnya kita siap kirim. Nah, statusnya kita ubah jadi dikirim, save change. Oke, kita buka lagi di akun, di akun users riwayat. Nah, statusnya dikirim ya. Lihat detail. Kalau misalnya ini kan sudah dikirim nih, sementara admin sebenarnya bisa juga kalau mau ngerubah status ya. Jadi admin di sini statusnya dikirim. Admin juga bisa ngerubah statusnya diterima di sini. Tapi kan itu kalau pelanggannya lupa klik terima atau gimana, dia abaikan gitu ya. Nah, kita yang ubah statusnya jadi diterima. Lalu login lagi sebagai ini di log out dulu. Oke. Nah, sebagai pelanggan kita, misalnya pelanggan ini sudah menerima barangnya, nah dia tinggal klik terima, dia bayar ke kurir lalu klik terima. Oke, statusnya diterima. Ini tombol nggak bisa diapa-apain lagi karena sudah diterima. Logout.
kita cek di admin itu statusnya sudah diterima, sudah otomatis ke sini. Tadi kan di sini dikirim. Nah, sekarang sudah pindah di sini karena pelanggan tadi sudah klik diterima. Oke, untuk outputnya, jadi di sini di setiap form, setiap menu itu kita kasih filter lalu cetak. Contohnya gini, misalnya kita mau cetak laporan orderan yang telah selesai, ya artinya yang diterima, kita filter. Misalnya untuk semua pelanggan kita nggak usah pilih option ini, kita mau cek untuk bulan lalu, misalnya dari tanggal 1 Juli ke tanggal 31 Juli. Nah, itu ada satu yang diterima. Jadi bisa spesifik mau ngambil per bulan, per hari, per minggu, per tahun, bisa tinggal di sesuaikan. Ini kan ada dua ya. Nah, yang satu ini tanggal 1 hari ini. Jadi pas kita filter tadi di tanggal 1 Juli ke tanggal 31 Juli, dia yang tadi tanggal 1 hilang. Nah, itu karena kita filter. Nah, untuk rekap misalnya banyak ya, ada 100, ada 50 pesanan gitu ya, yang sudah diterima, nanti akan muncul. Dan untuk ekspornya kita tinggal tandain di sini, lalu ekspor, nanti akan ke download ya. Ini kita cek orderan yang statusnya diterima. Nih ada satu tuh. Nanti kalau ada banyak pesanan ya banyak sesuai row-nya ya. Lalu di sini ada orderan cancel. Itu misalnya ada yang pesen tapi barangnya nggak ada gitu. Ini kan nggak ada pakai stok ya karena hasil panen ya. Nah, jadi misal barangnya nggak ada, tinggal cancel gitu. Admin cancel di sini, cancel bisa. Nah itu. Lalu di dashboard itu bisa langsung grafiknya ya. Ini ada yang satu kita cancel tadi, ini ada yang satu di bulan Agustus kita kirim dan diterima oleh pelanggan. Ini ada satu di bulan Juli. Ini update-nya real time. Lalu di sini kita bisa mengatur data master, yaitu data ekspedisi yang kita kerjasama misalnya. Lalu nih tinggal tambah ya, tinggal tambah misalnya JNT, tinggal tambah JNT gitu. Lalu kontak, data kontak tinggal kita tambahkan di sini, misalnya kontaknya. Nah, nama itu linknya ya, icon deskripsi ya deskripsi. Lalu ada kota. Nah, untuk kota ini bisa menentukan biaya ongkir juga, misalnya dari misalnya ngantar ke Jambi, biaya ongkirnya 30.000 misalnya. Great. Nah, nanti ini terintegrasi waktu mereka pesan gitu. Waktu di form order tadi ya. Oke, lalu ada data mesos, itu bisa ditambah, bisa di-delete, bisa diedit juga di sini. Dan slide, ini contoh ya. Kita coba sayur PNG, kita cari dulu. Ini susah dapetin gambar yang bagus. Contohnya ini kita download ya. Kita download ya. Nanti kita tambahkan ini, upload. Nanti gambarnya tinggal dicari yang bagus ya, atau desain gitu. Oke, sudah masuk, nanti muncul di sini.
Ini kan bagus ya karena PNG ya. Nah kalau tadi itu ini jelek jadinya kan. Jadi harus bagus gambarnya. Ini bisa slide tuh. Karena di sini datanya ada dua. Untuk hapus tinggal klik tandain atau bisa di sini juga delete. Nah, ini view edit delete di untuk create. Lalu kategori tambahkan di sini. Lalu produk. Nah, di sini kita contohkan satu. Jadi kategori tadi integrasinya ke sini. Misalnya kita tambahkan kategori kacang gitu ya. Kayu misalnya. Nah, nanti itu muncul di kita create kayu. Nah ini. Nah, misal kita mau jual hasil buah-buahan ya, judulnya semangka. Semangka. Harganya 12.000 per kilo. Nah, harga per kilo DLL ini contoh ya, bebas. Mau dikasih nomor juga bisa. Lalu gambar. Nah, gambar ini saya contoh ya. Ini contohnya. Lalu create. Nah, nanti kita ini bertambah satu. Nah, kita cek di data produk. Dia muncul paling atas karena yang terakhir. Jadi data produk ini muncul yang terbaru yang di atas. Gitu. Nah, konsepnya sama. Oke. Clear ya, saya rasa sudah. Ini untuk pendataan user. Untuk pendataan user ya, bisa di sini menambahkan user admin gitu ya. Atau menambahkan pelanggan secara manual di sini bisa. Tidak diperlukan sih, cuma untuk mengecek aja. Kalau ada yang lupa password bisa ubah di sini passwordnya gitu. Karena pelanggan bisa register sendiri tadi di depan di sini. Nah, oke, clear ya. Saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih.